yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dunia boleh berubah, tapi tetap kasih Tuhan tidak pernah berubah, menyertai sepanjang hidup kita. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah pagi hari ini. Beri yang terbaik buat Tuhan. Berikan pujian, berikan penyembahan kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak. Dia yang layak dipuji dan disembah. Allah satu-satunya pengharapan dunia. Walau dunia berubah,
firman-Mu lebih dahsyat dari masalah. Persiapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Dan biar setiap tanah hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih firman. Kalau hari ini kita dikuatkan, kita bisa menguatkan yang lain. Haleluya.
kami terus semakin teguh hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan, sebagai penolong kami, bahkan penyelamat dalam setiap kehidupan kami sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah pada pagi ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Layakan dan terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Sesungguhnya pujian dan penyembahan yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Karena itu ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi jadikan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang memuji menyembah Tuhan. Urapi hati hamba, urapi kami semua yang mendengarkan Roh Kudus tolong kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah ibadah kami selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin serupa dengan karakter Kristus. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus. Dan kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekarang Bapak Ibu shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Luar biasa saja, amin. Luar biasa artinya keluar dari kebiasaan. Katakan keluar dari kebiasaan. Ya, kebiasaan itu lucu, banyak senyum, amin. Nah, kebiasaannya mengeluh, banyak bersyukur, amin. Maka setiap hari harus keluar biasa. Itu namanya kelahiran baru ya. Berubah setiap saat lebih baik. Terima kasih Gembala, Pak Yoyon dan jemaat IPS Doastri. Hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan, beribadah, belajar, berjuang ya, untuk terus hidup dalam cinta kasih Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu cerita tentang angka 3 di Alkitab itu bicara tentang apa Bapak Ibu ya? Angka 3 di Alkitab yang ada apa? Yang pertama apa? Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan kita ini bukan 3 tapi Bapa, Putra dan Roh Kudus, betul ya? Iman, pengharapan dan kasih, ya kan? Dan hidup manusia itu juga 3, lahir, hidup dan mati. Lahir dari Tuhan, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup manusia juga ada 3 fase. Seperti orang menikah. Fase pertama itu kalau orang baru menikah pasti mengalami namanya bulan madu Bapak Ibu ya. Yang ada sukacita, yang kebahagiaan. Kemudian Tuhan izinkan fase yang kedua. Madunya habis tinggal bulan-bulanan. Setiap orang pasti akan mengalami Bapak Ibu ya, dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Betul kan? Fase yang kedua madunya habis tinggal bulan-bulanan bicara tentang kesulitan, ya, tentang padang gurun, ya, tentang mungkin sakit penyakit, keuangan, hubungan suami istri yang sedang tidak baik-baik saja, ada banyak persoalan, ya. Asal tetap setia kepada Tuhan, setia pada pasangan, asal tetap taat kepada Tuhan, maka hidup manusia itu pasti masuk fase yang ketiga, madunya tidak pernah habis. Itulah mengapa bangsa Israel diizinkan Tuhan harus mengalami 3 fase ini. Fase yang pertama Israel di Mesir, bahwa madu dan gandum tidak pernah habis. Mereka seolah-olah hidup dalam sukacita seperti orang yang baru saja menikah. Tapi Tuhan mau bangsa Israel memberkati bangsa-bangsa. Maka Tuhan paksa keluar dari Mesir, masuklah fase yang kedua. Ya. Ketika saya ke Israel tahun 2017, dalam perjalanan saya dari Israel ke Gunung Sinai itu naik bis 7 jam. Dari Gunung Sinai ke Mesir 7 jam. Saya tanya kepada mereka, kalau jalan kaki berapa lama? 2 minggu saudara. Tapi mengapa bangsa Israel harus mengalami 40 tahun? Itu karena Tuhan sedang memurnikan bangsa Israel, sedang mempersiapkan bangsa Israel untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang mengalami fase yang kedua, ada kesulitan, ada persoalan, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Katakan amin. Maka Tuhan pasti akan bawa ke fase yang ketiga, yaitu madunya tidak pernah habis. Itulah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itulah kerajaan surga yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka ketika suami istri bertahan, tetap setia, pasti akan memasuki yang namanya kebahagiaan yang sejati, saudara.
Ya, jadi semua kan mengalami, siapapun kita. Ya, bangsa Israel yang setia yang taat kepada Tuhan akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Yosua, Kaleb dan beberapa orang. Kita pun juga rindu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, dalam firman Tuhan di Alkitab itu ada 5 peristiwa. Ya, 5 peristiwa. Peristiwa yang pertama Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya sudah terjadi. Peristiwa yang kedua, lewat nabi-nabinya dinubuatkan akan datang namanya Mesias, juru selamat, ya, untuk bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu peristiwa yang ketiga, sudah lahirlah Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Dan peristiwa keempat, akhirnya Yesus yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama mati dan pada hari yang ketiga bangkit lalu naik ke surga. Sudah lewat. Tinggal yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, kita tinggal nunggu Yesus datang yang kedua kali. Lalu apa yang harus kita kerjakan dari fase yang keempat, peristiwa yang keempat ke peristiwa yang kelima? Betul ya? Kita sedang nunggu Yesus datang kedua kali, kapan kita tidak tahu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama terus untuk melekat kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup ini sebuah perjalanan, ya kan? Sebuah perjalanan sampai akhirnya kita sampai tujuan. Persoalannya berjalan dengan siapakah kita, ya kan? Karena berjalan dengan siapa menentukan masa depan kita. Berjalan dengan siapa menentukan jaminan kita. Apakah kita layak di hadapan Tuhan atau tidak? Oleh karena itu hari ini kita belajar bersama-sama dengan tema Walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia tetap taat dan setia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ini akan kelihatan buahnya. Ya, kalau saya berjalan bersama dengan istri saya pacaran 5 tahun, kemarin tanggal 9 Juli kami ulang tahun pernikahan ke 31. Jadi kami mengenal sudah 36 tahun. Nah lama-lama saya seperti istri saya seperti saya. Dulu saya nggak suka soto, saya tidak suka soto, ya. Dulu saya ini kalau ngomong itu nggak ada ringnya, saya sekarang belajar untuk banyak diam, untuk banyak mendengar. Jadi berjalan dengan siapa ini menentukan karakter kita, menentukan masa depan kita. Ingat bahwa kita tinggal menunggu satu peristiwa lagi di mana Yesus datang yang kedua kali. Mari kita isi perjalanan kita untuk ya masuk ke fase yang terakhir, berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan semakin lama, semakin karakternya semakin sama dengan Tuhan. Betul kan ya? Semakin lama semakin sama dengan karakternya Tuhan, penuh dengan belas kasihan, ya, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kepedulian. Tapi orang yang suka emosi, suka marah, tersinggung, ya kan, menyalahkan orang lain, menghakimi, orang itu tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan, tapi berjalan bersama dengan setan, ya kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dalam kitab Keluaran pasal 33:15, saudara. Kita belajar bagaimana kita kemudian bersama-sama terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya kita bisa menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33:15. Berkata demikian Musa. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya Musa ketika diperintahkan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa mengatakan bahwa tanpa bimbinganmu, tanpa penyertaanmu, maka jangan suruh saya. Artinya Musa membutuhkan Tuhan. Hanya Tuhan yang menolong, yang sanggup menolong Musa, yang sanggup menguatkan Musa, yang sanggup menyertai Musa sampai kepada tanah perjanjian. Sekalipun kenyataannya Musa dilarang sampai tanah Kanaan dan perjanjian oleh karena Musa jatuh dalam dosa. Dia hanya sampai Gunung Nebo. Ketika saya bersama istri saya di Gunung Nebo, Bapak Ibu, itu di dataran tinggi, kemudian melihat lembah Yordan. Lembah Yordan itu sangat indah sekali. Musa hanya suruh melihat Yosua, Kaleb dan beberapa orang menuju tanah
Jadi sekali Musa nabi besar, ya, sekali Musa membutuhkan Tuhan, penyertaan Tuhan, tapi Musa bisa jadi orang besar. Nah, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, doanya tidak selalu dijawab. Ulangan pasal 3 ayat 26, ya. Ulangan pasal 3 ayat 26 dikatakan apa? Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan dalam mendengarkan permohonanku. Ulangan 3 ayat 26. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu kepadaku, ya. Tapi Tuhan murka terhadap aku, kata Musa, oleh karena kamu bangsa Israel tidak mendengarkan permohonanku. Akhirnya Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita berjalan bersama dengan Tuhan, doa kita tidak selalu langsung dijawab oleh Tuhan. Sekalipun kita tidak dijawab doa kita oleh Tuhan, kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali doa yang belum dijawab oleh Tuhan itu sedang menguji kita, ya, sedang membentuk kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Jangan marah, jangan kecewa kalau ada doa yang belum didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Itu yang terjadi. Musa nabi besar, tapi setiap doanya tidak selalu dijawab oleh Tuhan. Tapi Musa tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang berjalan dengan Tuhan tidak selalu tanpa masalah, tidak selalu kemudian terhindar dari setiap persoalan. Mari kita baca Mazmur 33 ayat keempat, saudara. Mazmur 23 ayat keempat. Mazmur 23 ayat keempat, ya. Mazmur 23 ayat 4 ini ayat yang sangat terkenal. Mazmur pasal 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita membaca firman Tuhan. Itu tidak menjamin kita ini bebas dari persoalan, tidak menjamin kita tidak ada kesulitan, tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak dibenci orang-orang lain. Tapi penyertaan Tuhan, ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa itu Yesus, ya, itu kemudian bebas masalah, bebas sakit penyakit, bebas kesulitan. Tidak, ya, tidak. Yesus izinkan terjadi supaya penyertaan juga terjadi, saudara-saudara. Bagaimana kita tahu Tuhan sumber kesembuhan kalau tidak pernah sakit? Bagaimana kita tahu Tuhan sumber penghiburan kalau tidak pernah susah? Bagaimana kita tahu Tuhan sumber kekuatan kalau tidak pernah lemah? Maka seringkali Tuhan izinkan terjadi supaya kita hanya bergantung kepada Tuhan, supaya kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Karena itu ada sebuah lagu, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Ya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan sekalipun mengalami kesulitan, sekalipun mengalami situasi sulit, sekalipun mengalami penderitaan, dia tidak pernah kehilangan sukacita. Katakan amin. Katakan amin. Ini bedanya, saudara-saudara. Tapi orang yang berjalan dengan dunia, dengan yang lain, ketika ada masalah, gampang bersungut-sungut, mengeluh, sambat seperti lagu tadi, ya kan? Sambat, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, seolah-olah bahwa dirinya yang paling benar, saudara. Oleh karena itu, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun doa kita tidak dijawab Tuhan, tetaplah setia, taat, dan selalu bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu.
Kita sekarang masih hidup di dalam satu kali apa? Kematian. Maka jangan biarkan hidup kita kemudian dikuasai oleh kekuatan kita, oleh pengetahuan kita. Tapi marilah hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, ya, oleh penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang menjadi penghalang mengapa kita susah berjalan bersama dengan Tuhan? Mengapa kita susah mengalami sukacita di tengah masa sulit? Mengapa kita masih mudah membenci orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain? Yang pertama, penyebabnya atau sakitnya adalah merasa paling benar. Bukan orang Farisi, ahli Taurat, dia beribadah kepada Tuhan setiap minggu, dia memberi perpuluhan kepada Tuhan setiap minggu. Tapi ketika orang Farisi dan ahli Taurat merasa paling benar, kemudian mudah menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, gampang terpancing amarah dan emosi. Maka jangan merasa paling benar, karena orang yang merasa paling benar, dia tidak pernah mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, dengan penguatannya sendiri. Sekalipun orang ibadah, sekalipun orang melayani, tapi karakternya jauh dari Tuhan. Orang yang merasa paling benar susah dinasehati, dikritik marah, diingatkan tersinggung, karena merasa paling benar, saudara. Karena itu kalau saya melayani, justru saya berjuang semakin rendah hati, semakin tahu dosa saya ini. Yang kedua, penghalangnya mengapa kita susah berjalan sama dengan Tuhan, yaitu merasa paling memiliki. Padahal hidup ini milik Tuhan, kita hanya pengelola. Gereja ini milik Tuhan, rumah kita milik Tuhan, sawah ladang kita milik Tuhan, bahkan keluarga kita milik Tuhan. Orang yang merasa paling memiliki cenderung mengatur, mengendalikan, mengontrol orang lain, dan orang yang demikian pasti mudah sakit hati, kecewa, dan putus asa. Makanya mencintai pasangan itu gak salah, mengasihi sesama itu gak salah, tapi jangan sampai mencintai dan mengasihi melebihi mencintai dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan adalah segala-galanya, maka kita tidak mudah kecewa, kita gak mudah sakit hati, kita gak mudah tersinggung, kita gak mudah putus asa. Karena apa? Ketika ada orang membenci kita, dia bukan lagi berurusan dengan kita, tapi orang itu berurusan dengan Tuhan. Katakan amin. Mulai sekarang Bapak Ibu, jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati. Itu menjauhkan kita dari Tuhan. Itu bukan berjalan sama dengan Tuhan, saudara. Makanya ketika saya sedang konseling beberapa keluarga yang sedang bermasalah, Pak, saya disolimi, saya dikhianati, saya dikata-katai kasar, saya mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Hidup kita milik Tuhan, kita diciptakan untuk dari Tuhan. Oleh karena kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita, orang itu sudah berbuat jahat kepada Tuhan. Kalau Tuhan dilihat kita, siapa dapat melawan? Makanya mengapa kita tidak boleh membenci orang yang berbuat jahat? Mengapa kita harus mengasihi musuh? Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Nah itu kita mati, Bapak Ibu. Kalau kita mati masih membawa kebencian, masih membawa kekecewaan, putus asa, nggak layak di hadapan Tuhan. Hidup saya terus belajar, Bapak Ibu. Karena hidup ini juga ada apa? Ya. Untuk bisa mengasihi musuh, untuk bisa berbuat baik kepada orang berbuat jahat, untuk memiliki mindset atau pola pikir bahwa ketika ada orang berbuat jahat kepada saya, dia sedang berurusan dengan Tuhan. Yang pertama kita harus mau dilatih. Katakan dilatih. Katakan dilatih. Katakan dilatih. Untuk bisa berbuat baik harus dilatih. Ya kan? Makanya tidak mungkin kita mengatakan wah selain saya tidak ada masalah, nggak bisa. Tuhan izinkan lagi ada masalah. Yang kedua berlatih. Katakan berlatih. Setelah kita mau dilatih kita terus berlatih. Yang ketiga terlatih. Katakan terlatih.
Yang keempat, melatih. Katakan melatih. Jadi hidup ini selama kita masih menunggu Tuhan datang yang kedua kali, kita harus mau dilatih, Bapak Ibu. Harus terus berlatih, harus menjadi orang yang terlatih, dan pada akhirnya kita melatih banyak orang. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ini ada satu keharusan akan nampak, saudara-saudara. Ya. Bagaimana apa kita berjalan bersama dengan siapa menentukan karakter kita. Di gereja kita bisa tersenyum, tapi di rumah, di jalan, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kalau kita jauh dari firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berkurang-kurang, menjadi orang Kristen. Saudara yang ketiga yang menjadi penghalang mengapa kita susah berjalan bersama dengan Tuhan adalah merasa paling penting, ya kan? Merasa paling penting, di mana-mana ingin dipentingkan. Ya, kalau kita satu kita nggak dijadwal, ya jangan sakit hati lah. Ya, orang yang tidak dijadwal kemudian sakit hati karena merasa paling penting, marah dan gereja-gerejaan biasanya tidak dijadwal. Itu yang menjadi penghalang kita mengapa kita susah berjalan dengan Tuhan. 3 hal itu Bapak Ibu harus kita lepaskan. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling memiliki, dan jangan merasa paling penting. Berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita. Akhirnya kita berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Untuk bisa mengucap syukur dilatih, terus berlatih, akhirnya terlatih, saudara. Untuk bisa menyapa orang yang menyakiti kita harus dilatih. Untuk membiasakan antara pikiran, perkataan dan hati kita supaya sepakat harus dilatih. Kuasa kesepakatan luar biasa. Bahkan saya melayani di sebuah komunitas tentang hidup rukun diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Hidup rukun diberkati oleh Tuhan. Kalau suami istri hidupnya rukun pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nah ternyata hidup rukun itu jumlah dari sendiri. Rukun itu sepakat, rukun itu sepaham. Contohnya begini. Kalau nanti kita punya pikiran berpikir bulan depan aku mau ganti sepeda motor. Pikirannya bulan depan ganti sepeda motor. Lalu doanya Tuhan, Engkau Yehova Jireh. Kami percaya Kau menyediakan sepeda motor yang baru. Dalam nama Yesus, amin. Begitu melek, akhirnya ngomong duit sopo. Seringkali pikiran, perkataan kita dan hati kita nggak sepak. Bagaimana doa kita bisa dijawab oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa rukun kepada pasangan kita dengan diri sendiri nggak pernah rukun, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa berdamai dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang telah menyakiti kita, sementara dengan diri sendiri tidak pernah berdamai? Maka kita harus berdamai dengan diri sendiri. Ada 3 ya, orang yang berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah sudah beres masa lalu. Katakan beres masa lalu. Sudah selesai masa lalu. Tidak pernah mengungkit masa lalu. Jangan sampai kita sudah berumah tangga puluhan tahun begitu bertengkar langsung dengan kamu dulu waktu pacaran utang gak nyauruhan Bapak Ibu. Masa bilang begitu ya. Sudah berumah tangga puluhan tahun yang lalu diungkit Bapak Ibu. Maka orang yang selalu ingat masa lalu, belum beres masa lalu, orang itu pasti takut masa depan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Waduh nanti kalau saya begini bagaimana ya? Kalau saya begini bagaimana? Khawatir masa lalu, masa depan. Dan orang yang belum beres masa lalu, orang yang takut masa depan, tidak pernah menikmati masa ini. Tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa tersenyum, ya, tidak bisa berdamai. Oleh karena itu, kalau kita mau berdamai dengan diri sendiri, supaya kita bisa berdamai dengan istri, berdamai dengan orang-orang sekitar kita harus beres masa lalu. Katakan beres masa lalu. Ampuni mereka yang telah menyakitimu. Bapak Ibu, semuanya pasti pernah terluka. Amin. Amin. Semua pernah terluka? Ya, dari wajahnya sudah kelihatan. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah terluka, berarti dia yang melukai Bapak Ibu. Semuanya pasti pernah terluka. Luka itu tidak pernah hilang, tapi yang Tuhan mau jangan sampai luka itu terasa sakit lagi. Katakan amin.
Kalau kita masih normal, tidak mungkin kita lupa peristiwa sekian tahun yang lalu, pasti ingat. Tapi yang paling penting, ya, yang paling penting jangan sampai luka itu terasa sakit lah. Contohnya bagaimana orang yang berbuat, orang yang terluka belum sembuh, kata-katanya pasti melukai orang lain. Jadi kalau ada orang yang ngomong nyelkit tahu nyelkit ya, nyelkit sih bahasanya apa nyelkit? Nyelkit itu apa? Bahasanya menyakitkan, melarani hati. Itu perlu dikasihani karena dia sedang sakit hatinya, lukanya belum sembuh. Tapi orang yang sudah sembuh lukanya, perkataannya menyembuhkan orang. Katakan amin. Perkataannya menyemangati orang, menyembuhkan orang. Itu ciri orang yang sudah sembuh hatinya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ingat masa lalu. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan takut masa depan, karena orang yang tidak takut masa depan pasti bisa menikmati masa kini. Amin. Amin. Terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ada beberapa hal mengapa kita harus bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Mengapa kita harus bersama dengan Tuhan? Ya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan seperti Matius pasal 11 ayat 29, ya. Matius 11 ayat 29, sampaikan Matius 11 ayat 29, ya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan hidupnya tenang. Matius 11 ayat 29. Jadi ciri yang pertama, ya. Ciri yang pertama Matius 11, ya. Matius 11 ayat 29. Bisa kita baca di depan. Matius 11 ayat 29. Tampilkan Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Bisa muncul biar kita tahu apa yang terjadi ketika kita berjalan bersama Tuhan. Matius 11 ayat 29. Ya. Begini firman Tuhan, ya. Matius 11 ayat 29. Pikulanku apa? Pikulanku yang dan karena aku dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan hidupnya semakin tenang. Katakan tenang. Tapi orang yang selalu panik, ya loh, gelisah, khawatir, dia sedang berjalan dengan setan. Jangan dia terkejut kalau dia setan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Matius 11 ayat 29. Ya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan semakin tenang. Gak ada sedikit pun namanya kekhawatiran, kepanikan, kegelisahan, karena Tuhan sumber ketenangan. Nah, dirasani dilelek gak ada duit loro boyoke ya kan? Orang yang tenang selalu mengucap syukur. Kalau ada orang yang sakit boyo bersyukur, berarti masih punya boyo. Kalau ada orang yang sakit gigi bersyukur, berarti masih punya gigi, iya kan? Kalau ada yang berdebar jantungnya bersyukur, berarti masih punya iya. Ya kan? Yang pertama, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan semakin tenang. Sekalipun ada masalah, sekalipun dibenci, difitnah, dibully, dia tetap tenang karena Tuhan bersama dengan dia. Tapi kalau kemudian namungan, takut, gelisah, dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan, tapi berjalan dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, orang yang berjalan sama dengan Tuhan dikatakan Mazmur 84 ayat 7. Mazmur pasal 84 ayat 7 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya. Yang kedua, orang yang berjalan sama dengan Tuhan semakin lama semakin kuat. Kuat imannya, ya kan?
kuat ibadahnya, ya, apalagi kuat di dalam apa? Menghadapi situasi sulit dia tetap kuat. Itu ciri yang kedua. Walaupun kita sudah umur di atas 50, di atas 60, tapi imannya semakin kuat. Karena punya pengharapan kepada Tuhan. Itu ciri yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita merasa semakin lama semakin lemah. Ya, tapi kita semakin lama semakin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi sini yang kedua, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang itu semakin kuat. Kuat doanya, kuat puasanya, ya. Yang ketiga, Saudara, Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dikatakan, Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang ketiga, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan mendapatkan keselamatan. Perhatikan saya. Mendapatkan keselamatan ada tiga. Yang pertama, orang yang diselamatkan Tuhan itu bisa dihindarkan dari sakit penyakit, dari kesulitan, dihindarkan dari bencana alam, dari kuasa gelap, kuasa jahat. Yang kedua, orang yang diselamatkan itu bisa dilindungi oleh Tuhan. Dia dilindungi. Dia nggak tahu kalau ada masalah. Dia nggak sadar kalau ada bencana alam yang menimpa, tapi karena Allah melindungi. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang diselamatkan Tuhan itu diperlengkapi, suruh menghadapi dewi. Bukan kadang-kadang kita ini ya suruh menghadapi sendiri sama Tuhan. Kamu udah tahu firman Tuhan, kok kasih aku suruh. Kamu udah tahu firman Tuhan, kok bukan suruh dan segala. Maka yang ketiga, konsep keselamatan yang Tuhan ajarkan kepada kita bisa dihindarkan, bisa dilindungi, dan kita diperlengkapi, suruh menghadapi sendiri, saudara. Oleh karena itu, orang yang berjalan sama dengan Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Katakan amin. Katakan amin. Tenang, kuat dan selamat. Yang keempat, saudara, orang yang berjalan sama dengan Tuhan seperti dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, ya. Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Yang keempat, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti akan diberi kemenangan. Pasti menang dari setiap tantangan, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita menang terhadap diri kita sendiri, karena musuh yang paling utama, yang paling besar adalah diri kita sendiri. Orang yang menang adalah mampu mengalahkan egonya. Orang yang menang adalah mampu mengalahkan amarahnya. Orang yang menang adalah orang yang mampu mengalahkan kekecewaannya, sakit hatinya. Bukan karena kita menang mengalahkan orang lain dengan cara kita sendiri, tapi menang di mata Tuhan ketika kita bisa mengalahkan ego kita, bisa mengalahkan emosi kita, bisa mengalahkan kekecewaan kita. Itu ciri orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, Efesus pasal 4 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat 15. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan seperti Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang kelima, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan semakin lama semakin serupa dengan karakter Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Hanya itu tujuan utama kita. Mengapa kita harus serupa dengan karakter Kristus? Karena Kristus contoh manusia surga.
Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara ingin masuk surga, hiduplah seperti Kristus hidup, Bapak Ibu. Maka kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan akhirnya berwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Tidak sulit memahami Tuhan, tidak sulit mengenal Yesus itu, karena Yesus sudah banyak bicara dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Saudara, 5 hal itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tenang, kuat. Yang ketiga apa, Bapak Ibu? Halo? Pak. Yang pertama, orang yang berjalan sama dengan Tuhan, dia semakin tenang. Yang kedua, semakin kuat. Yang ketiga, akan diselamatkan. Yang keempat, mendapatkan kemenangan. Dan yang kelima, semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berjuang bersama-sama, ya, berjuang bersama-sama untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin lama semakin tenang hidup kita, semakin lama semakin kuat iman kita, semakin lama semakin kita diselamatkan, mendapatkan kemenangan, dan semakin serupa dengan karakter Kristus. Lalu kita dipanggil Tuhan. Maka jangan pernah sia-siakan hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan merasa paling penting, jangan merasa paling memiliki, dan jangan merasa paling benar. Karena yang kebenaran hanya milik Yesus, hidup kita milik Yesus, dan yang paling penting hanya Yesus. Mari kita terus dilatih, berlatih, terlatih, dan melatih sambil nunggu Tuhan panggil kita. Selesai hidup Bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hari ini mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kami harus berjuang, ya, untuk terus melayani. Karena saya setiap pagi berdoa kepada Tuhan bersama istri saya. Saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas. Terima kasih untuk kita kasih-Mu. Dan saya katakan setiap pagi sebelum saya keluar rumah, Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepada atas anugerah dan kemurahan-Mu, saya katakan, pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi, menjadi berkat dalam segala bersama kami. Itu saya katakan setiap pagi. Dan puji Tuhan, saya semakin mengerti ketika saya berjalan sama dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya memberkati kami, tapi Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk memenangkan banyak jiwa, saudara-saudara. Kantor saya mengatakan kepada Tuhan, karena tahun depan saya sudah purna. Tuhan, sebelum saya pensiun, saya mau ada orang yang di kantor terima Yesus. Puji Tuhan, saudara, ada satu mahasiswa Muslim terima Yesus, ada satu office boy terima Yesus dari Hindu. Tidak berhenti di situ, bukan pertemukan kami dengan pasangan yang bermasalah. Yang laki ini sudah Kristen, yang perempuan belum Kristen. Kemudian minggu yang lalu saya kunjungi, saya ngobrol banyak. Kalau saya tantang, dia kemudian terima Yesus, Bapak Ibu. Berapa setelah itu 4 hari yang lalu, lewat anak saya, Pak, ini ada yang kerja di kafe, Pak. Sekarang ada masalah, Pak. Masalahnya apa? Bapak masuk sini saja. Saya ketemu 2 orang, Bapak Ibu, 2 anak muda yang saat ini sedang bermasalah pada saat itu. Saya ngobrol banyak tentang Tuhan Yesus dan akhirnya terima Yesus, Bapak Ibu. Itu yang membuat saya bahagia. Itu yang membuat saya kemanapun saya bersuka cita. Saya tidak peduli orang lain mengatakan apapun tentang saya. Yang penting tugas saya sebelum saya menunggu peristiwa yang kelima, yaitu Yesus datang yang kedua kali, hidup saya sudah bermanfaat, sudah memenangkan jiwa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, doakan mereka. Ketika saya sudah fokus, Bu Yuyun dan Pak Yoyo, fokus untuk menjangkau jiwa, saya tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu untuk berdebat, saya tidak ada waktu untuk membenci orang, saya tidak ada waktu untuk mengeluh, saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut, karena Tuhan sudah taruh misi
Sehingga kapanpun Tuhan panggil saya tidak takut selesai. Tadi waktu kesini, pikiran saya, kok tidak ada yang ngabari ketika ada beberapa jalan yang ditutup. Tanya istri saya putar balik, putar lagi, naik turun. Tapi hati saya bersuka cita. Katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada hambatan, bukan berarti tidak ada halangan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan pasti tetap ada sukacita. Katakan amin. Pasti ada damai sejahtera. Maka bagi saya untuk mengisi waktu dari peristiwa keempat kelima, saya harus memenangkan banyak jiwa. Kalau ada gereja kehilangan jiwa, tidak usah marah, tidak usah tersebut. Cari jiwa yang baik. Cari jiwa yang baik. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karena itu saya merdeka jadi orang. Saya tidak ada beban kemanapun saya pergi. Kalau ada orang yang katakanlah berbuat jahat dengan saya, dia sudah berbuat dengan Tuhan saya. Kalau ada orang yang membenci saya, dia berkata dengan saya tapi dengan Tuhan saya. Kalau tidak ada orang yang menjelek-jelekkan saya, ya saya diam aja karena saya sudah jelek. Amin. Ya kan? Jadi gak usah marah, gak usah kecewa, saudara. Perhatikan, kita itu diciptakan oleh Tuhan. Selama kita itu benar, jangan takut. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Katakan amin. Itu harus diimani, diyakini. Maka ketika saya mengucapkan Tuhan, pakailah kami menjadi alat bersaksi, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Dan itulah tabungan saya harta di surga. Karena konsepnya adalah Tuhan sekarang di surga sedang menunggu pemulihan terjadi, sedang berdoa. Yang kedua, Tuhan sedang membangun rumah kita. Tapi apa kita yakin bahwa rumah kita dibangun? Belum tentu. Tuhan membangun rumah kita di surga ketika kita bisa menjangkau jiwa-jiwa itu. Tanpa itu Tuhan akan bangun rumah kita di surga. Jangan pernah mengatakan yang penting percaya sudah masuk. Maka mari Bapak Ibu, jangan isi hari-hari ini dengan hanya mengeluh, meratapi nasib. Kita sudah semua apa yang kita cari. Jangan pernah fokus pada diri kita sendiri, tapi fokus pada jiwa-jiwa yang bisa kita tolong. Katakan amin. Kalau hati kita mengatakan Tuhan, pakailah saya, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk kita. Kalau kemudian kita dalam penghakiman nanti kita tidak berkenan, betapa sia-sia kita datang beribadah tempat ini tiap minggu. Betapa sia-sia kita datang doa malam di tempat ini. Kalau kita tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Ingat, mencintai pasanganku benar, tapi jangan melebihi mencintai Tuhan. Mengasihi sama itu bagus, tapi jangan melebihi mengasihi Tuhan. Ketika saya fokus untuk pekerjaan Tuhan, saya tidak ada kesempatan untuk mengeluh bersungut-sungut. Saya tidak ada kesempatan untuk bertengkar. Saya tidak ada kesempatan untuk berdebat, saudara. Karena hari-hari adalah hari yang jahat. Maka jangan pernah kita membuka celah untuk kita menjauh dari Tuhan. Kenapa saya ingin datang ke tempat ini hari ini? Karena Tuhan mengatakan sampaikan tempat ini kepada banyak orang. Saya tidak peduli kok mau dikatakan apa sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa melawan. Kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita ada hati yang jauh dari Tuhan. Ingin seperti waktu yang segera saja. Kemarin saya tiba-tiba diagetkan teman saya yang belum pernah habis rapat di kantor ke Batu bersama keluarga dan mampirlah ke tempat ibadah yang sholat siang hari itu apa? Asar berduhur itu. Saya 12 berduhur. Yang pernah sholat siapa? Saya nggak sholat. Perhatikan Bapak. Ini sehat ini, orang ini sehat. Sholat. Begitu sholat, kejar-kejar, bawa ke rumah sakit, berangkat Bapak itu. Kita tidak tahu sampai kapan. Nanti malam, besok pagi, kapan bisa Tuhan panggil. Jangan ada kebencian, kekecewaan.
lepaskan semua. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, pakailah saya menjadi alat, menjadi saksi. Dirikan oleh Tuhan. Gak ada jalan yang sulit untuk kita berjalan sama dengan Tuhan. Gak ada yang membuat saya kecewa, marah, sakit hati ketika kita berjalan sama dengan Tuhan. Setelah itu saya mati. Apa yang bisa saya banggakan? Hanya Yesus. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya pekerjaan, tapi itu tidak boleh kita banggakan. Yang kita banggakan hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Kira-kira pastor berkati kita semuanya. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan sambil menunggu Tuhan dalam berkah. Yang Tuhan mau kita orang-orang yang sudah dipilihnya nanti bertemu Yesus di surga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu bahwa hari ini kami sangat diberkati, diingatkan, dinasihati, ditegur oleh Firman. Ampuni kami kalau kami masih menyia-nyiakan waktu yang ada dengan hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang lemah, kami orang yang berdalam kekurangan, kami orang berdosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami. Biar kami terus berjalan sama dengan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami memiliki iman kepada-Mu tidak hanya di mulut, tapi dalam hati kami, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami. Kami mau terus berjalan sama dengan Tuhan. Peristiwa yang pertama sampai keempat sudah terjadi. Kami tinggal menunggu peristiwa yang kelima, di mana Engkau akan datang kedua kali menjemput kami. Tuhan, ajari kami itu tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajari kami untuk berhidup menyelamatkan banyak jiwa yang saat ini sedang ada di persimpangan. Mereka bingung mencari keselamatan. Pakai kami Tuhan, jadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu. Berikan kepada kami keberanian Tuhan untuk menyampaikan bahwa Yesus ada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sungguh Tuhan, sungguh Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan kami harus hidup. Nanti malam besok Tuhan bisa panggil kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau menjadi berkat terang, menjadi garam bagi sesama kami. Diberkati Gembala, Bunda Yuyun, Pak Yoyon, anak, semua jemaat GPI di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Gereja ini memancarkan sinar kasih Tuhan. Gereja ini siapapun yang masuk diberkati oleh Tuhan. Jadikan kami terus menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan bangkitkan kembali dalam nama Yesus. Yang saat ini hubungan suami istri sedang tidak baik-baik saja, berikan hati mereka untuk saling mengampuni, saling mengasihi, supaya hubungan mereka pulih dalam nama Yesus. Mereka yang saat tidak bermasalah dengan orang tua, dengan anak, pulihkan hubungan mereka Tuhan. Yang bermasalah banyak dengan sesamanya, pulih dalam nama Yesus. Yang hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan dalam nama Yesus. Miliki hati yang kuat, percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati gereja ini ya Tuhan. Gereja yang sudah Tuhan bangun, gereja yang Tuhan berkati, maka gereja ini dipakai Tuhan menceritakan kebaikan Yesus kepada banyak orang sambil nunggu Tuhan saudara yang kedua kali. Terima kasih. Kami terima berkat Tuhan. Lewat firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati dan terus akan diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Sehingga kita percaya bahwa Bapak Ibu pagi sudah diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terus fokusnya Gusti Yesus baik. Karena Tuhan kita lebih dahsyat, lebih hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Selamat Tuhan, kita mau beri yang terbaik
kita memberikan persembahan kita. Ibu kita berikan. Kami naikkan syukur kami kepada Dia Bapa buat siang hari ini. Terima kasih kami memuji memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu. Berdengar-dengar mulai kepada firman-Mu yang sungguh luar biasa Bapa. Sebentar lagi kami akan berkata baik keuangan kami, sucikan teruskanlah keuangan kami, hidup kami dari kepercayaan Tuhan di depan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah Tuhan Yesus Haleluya. Amin. hambanya Pak Prayogo yang sudah mengunjungi kita dan membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih buat kunjungannya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya. Doa ya, firman yang sangat luar biasa memberkati kita, menguatkan kita. Kan Bapak Ibu, di hari ini kita ada banyak yang sudah di hari Sabtu. Ya, saya memang itu Pak, kalau ngomong sama jemaat, yang hari Senin kan baru lahir, kan gitu toh. Hari Selasa sudah masuk angka yang 20, hari Rabu 30. Ya, hari Kamis sudah. Nah, itu banyak ya. Ada juga yang sudah malam minggu ini ya. Makanya kita fokus sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, besorang sama fokus liani di nama Tuhan. Yang untuk pengumuman gereja hari Kamis ibadah keluarga di tempatnya di keluarga Bapak Tony ya Bapak Ibu ya. Tetap jam 4 sore ya. Tidak banyak yang tidak hadir, dan beberapa yang sakit nanti diingatkan tetangganya atau mungkin grup ya, nanti diingatkan oleh admin ya bahwa ibadah kita ibadah tengah minggu di keluarga Bapak Tony. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu. Saya jemput Bapak Ibu pagi hari ini.
Tuhan memberkati. Dan sebentar Tuhan hambamu juga akan melanjutkan perjalanannya ya Tuhan. Ada masih banyak pelayanan yang harus dikerjakan oleh hambamu ya Tuhan Yesus. Tuhan menyertai perjalanan hambamu mulai dari tempat ini sampai Sediarjo, turun sampai Malang. Semua kami taruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Sebagaimana Tuhan telah menghantar ke tempat ini dengan keadaan selamat, dan bila juga ya Tuhan sampai ke rumah juga dalam keadaan selamat. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami taruhkan seluruh jemaat-Mu hari dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ada beberapa yang tidak ada ya Tuhan, yang sakit kami percaya Tuhan akan sembuhkan ya Tuhan Yesus. Tuhan akan lawat mereka ya Tuhan. Yang berpergian hari ini Tuhan tolong dan Tuhan berkati dan sertai mereka. Terima kasih Bapak, dan kegiatan gereja seminggu ke depan kami mau taruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan